Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang hal yang dia sembunyikan dariku. Kalian bayangi orang yang kalian pikirkan, apa yang dia sembunyikan dari kita, ya. Ini general reading alias umum, jadi tidak ada personal reading. Kalaupun ada yang mau personal itu ada maharnya, tapi bukan di TikTok. Ya, di platform satunya lagi yang ini ya. Dan aku mau ucapin terima kasih buat siapapun yang sudah ngasih gift. Insya Allah diganti 70.000 kali lipat rezekinya dan selalu diberikan keberuntungan dunia akhirat. Oke, kita lihat dengan halo Yulianto, sehat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tidak ada personal reading ya, tidak ada. Kalau mau personal reading itu ada maharnya, dan itu pun tidak di TikTok dibacanya, tapi di channel aku yang satunya, di platform satunya lagi. Oke, terima kasih buat giftnya. Insya Allah Allah ganti 70.000 kali lipat dari apa yang kalian keluarkan. Jangan lupa bantu tap layar biar aku lebih semangat dalam mengikis energi dan menggali energi siapapun ya yang kita pikirkan. Insya Allah dikasih 90% seperti biasanya Allah kasih. Alhamdulillah ya. Dan rekaman tadi yang ada di TikTok sudah aku record di platform aku satunya, jadi kalian bisa cek ke sana kalau mau digali lagi energi negatifnya. Dan juga aku udah baca tentang energi rezeki ya. Itu sangat bagus banget tadi tuh aku reading. Energinya Masya Allah, banyak keberuntungan. Kalian bisa cek nanti ya di platform satunya lagi di YouTube aku. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat ya tentang situasinya dia dulu ya. Orang yang kalian pikirkan, yang dia sembunyikan dari kamu tuh nanti apa? Kita lihat ya situasinya dia, orang yang kamu pikirkan. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Tadi kita udah baca tentang maskulin ya. Wow, situasinya Five of Pentacles. Di sini tidak ada personal reading ya, Yanto. Ditarik aja energinya ya. Dibuang dulu energi negatifnya. Situasinya dia, orang yang kalian dealkan. Wow, situasinya dia ini lagi mantau kamu. Dia sebenarnya kangen, ya, dia merasa kehilangan ya tentang kamu. Kehilangan dia, merasa kehilangan arah ya.
Dan dia melihat kamu tuh sudah lebih baik sekarang. Dia melihatnya. Dan dia kangen, rindu sama kamu nih. Ya, rindu banget sebenarnya. Cuman ya kamunya sudah mempunyai keputusan ya untuk mengambil kehidupan kamu sendiri. Sehingga ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, situasinya hanya mantau kamu aja sekarang. Ya, dan dia juga coba untuk belajar move on juga dari kamu. Tapi dia nggak bisa mungkiri kalau koneksinya itu masih ada, masih intens. Dia nggak bisa bohongin hal itu. Dan ya dia tahu gitu loh kalau kamulah yang suka berbagi energi positif dengan dia. Ya, makanya dia kangen banget sama kamu. Rindu berat. Cuman dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa guys. Nanti aku cari clarify-nya ya. Jadi di sini dia pernah skandal sama kamu sih, ya, meninggalkan kamu tanpa alasan dan coba untuk tidak membuat kamu marah ketika dia ninggalin kamu. Ghosting kalau aku lihat ya, lumayan ghosting juga. Dan aku ngelihatnya dia coba untuk bisa ngimbangin energi kamu sekarang. Di sini bacaannya general ya, tidak baca personal reading. General, yaitu umum. Apa yang dia sembunyikan dari kamu ya. Jadi memang dia tuh kangen sama kamu situasinya. Rindu sama kamu. Dan dia ngeliat kamu juga sudah punya keberanian ya dalam menghadapi kehidupan. Dia juga ngeliat kamu sudah bisa move on dan sudah bisa menjadi dirimu sendiri ya. Ini yang membuat dia mantau kamu lagi. Ya dia kaget sih dengan ketegarannya kamu, keputusannya kamu untuk move on. Dia kaget. Dia gak nyangka. Kita lihat apa yang dia sembunyikan dari kamu. Nanti kita lihat clarify-nya. Apa yang dia sembunyikan dari kamu. Dibayangi orangnya ya. Ditarik energinya. Dibayangi, ditarik energinya. Kita lihat apa yang dia sembunyikan dari kamu. Dia coba untuk move on dari kamu juga ini. Ten of Cups. Apa yang dia sembunyikan dari kamu. The Knight of Cups. Apa yang dia sembunyikan dari kamu? Dia ada orang lain. Aku ngelihatnya
dan dia coba untuk imbangi hubungannya dengan orang lain ini. Alasannya kerja sama kamu, biar kamunya nggak curiga, kamunya nggak sakit hati. Tapi dia malah kehilangan keseimbangan ya sekarang. Ya karenanya kamu memutuskan untuk fokus benahi diri kamu. Ini yang membuat dia kangen sama kamu. Ini yang membuat dia stalking kamu lagi. Apa benar kamu sudah memilih untuk healing, maksudnya untuk spiritualnya kamu benar-benar, atau kamu ada orang lain lagi? Dia takut padahal dia sama orang lain ini. Selama dengan kamu juga dia ada orang lain. Sebagian dari dia ini udah ada yang punya anak ya dari orang lain ini. Ya, ada yang punya anak. Sebagian dari orang yang kamu pikirkan. Dan ya dia kehilangan energi spiritual dari kamu, dan dia memantau, ingin adanya communication lagi nantinya, tapi memang dia butuh keberanian, salah satunya untuk imbangi energi kamu. Tadi aku udah bilang ya, kamu fokus dalam spiritual, dan ini kartu belum keluar ya. Dan ya Tuhan kasih kartunya keluar, dan memang kamunya lagi fokus ke diri sendiri. Yang dia sembunyikan, ada yang sudah berumah tangga dengan orang lain. Ya, ada yang berumah tangga. Tapi dia ngakunya sama kamu, I'm busy with my work, bla 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 bla. Salah satunya karena kalian long distance juga. Jadi dia merasa nggak penting lah ngasih tahu orang jauh kok, gitu kan. Dan dia juga ngelihatnya kamu tuh orang yang penuh dengan pemaaf gitu ya, penuh dengan kebaikan, kejujuran juga. Kamu orang jujur pandangannya dia. Makanya dia coba untuk bisa perbaiki lagi nantinya, tapi emang ini nggak bisa cepet guys. Lelet ya, energinya dia tuh lelet banget ya, lelet banget. Dan yang nggak bisa dipaksa, dia nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa malah makin menjauh. Tapi kalau kitanya nggak maksa, dianya makin mendekat ya. Penasaran soalnya. Terus yang dia sembunyikan, dia skandal sama kamu, ada orang lain. Karena dia memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan kejujurannya kamu, dan juga memanfaatkan tentang spiritualnya kamu. Diam-diam dia perhatikan kamu terus melalui media sosial. Ini bacaan general ya sayang. Kamu pikirin aja apa yang dia sembunyikan dari kamu. Ya. Dibayangi orangnya. General itu umum namanya. Jadi kamu ikutin aja alurnya. Kalau ngerasa silakan diteruskan, kalau nggak ngerasa di skip aja ya. Tapi sih alhamdulillah banyak yang ngerasa ya. 90%-nya dari setiap readingan aku ya. So situasinya dia lagi tidak mengenakan, karena salah satunya dia kehilangan salah satu keluarga ya. Dia bisa orang tua atau anak dia, atau ya bisa jadi pasangannya dia juga ada skandal lagi. Jadi situasinya lagi tidak mengenakan dianya, kehilangan kebahagiaan juga. Dan dia mantau kamu yang sudah banyak berubah, mengambil keputusan untuk benahi diri. Dan dia memimpikan kamu sih, berangan-angan ya bisa komitmen lagi, bisa komunikasi lagi. Salah satunya nanti alasannya anak ya, alasannya anak. Dan
Dia tahu kalau kamu sudah berani menerima keputusan untuk bercerai atau berpisah. Dan di sini dia mikir gitu loh, apa balik lagi aja ya ke kamu. Tapi dia juga nggak bisa berkata jujur saat ini, karena dia sudah berumah tangga ataupun sudah memilih orang lain ya. Bisa jadi dia jadi orang simpanan juga dari orang lain tersebut karena uang ya, karena karir dan karena uang. Aku ngelihatnya ya. Dan ya dia ingin komitmen lagi sama kamu nantinya, tapi belum bisa jujur semuanya. Jadi dia masih memantau dulu keadaannya kamu. The Star, the Knight of Cups, Three of Swords tuh ya. The Devil, Nine of Wands, and the Nine of Cups. Dia obsesi, marah, cemburu ya. Cemburu dengan keberhasilannya kamu, cemburu dengan fokusnya kamu memperbaiki diri. Dan dia nggak nyangka kamu cukup berani, cukup tegas, dan kamu juga berani mengambil keputusan untuk tidak komunikasi sama dia. Dia kaget. Biasanya kan kamu ngerengek untuk ditelepon, ngerengek untuk dikejar ya. Dan dia merasa terganggu ketika kamu lagi merengek ke dia. Tapi ketika kamu focusing tentang diri kamu ya, fokus dalam hal spiritual, kamu ambil jalannya seperti itu yang membuat dia kaget sih. Kaget banget ya, kaget kok bisa, dari mana kekuatannya itu, apa ada orang lain kah? Dia mikirnya ke situ, padahal dia yang ada orang lain gitu ya. Ya iyalah, maling sembunyi tangan kan gitu kan. Tapi ya kan aku udah bilang, kalau kamunya masih berharap untuk kontak dia, berarti kamu masih belum sembuh banget. Nah, karena di energinya yang aku udah baca ini kan, sebenarnya sudah nggak terlalu berharap dia telepon lagi. Justru dia yang mencarinya nanti, ya kan? Mau mantau boleh, kamu juga mantau tentang keadaan dia ya, melalui tarot atau zodiak, atau mungkin kamu masih nyimpan WhatsAppnya dia. Tapi bukan berarti kamu berharap ya, atau kita ya gitu, berharap dia telepon kita gitu loh. Justru di sini aku ngeliat energinya untuk kita semua nih sudah fokus untuk mengimbangi kebahagiaan diri sendiri dan juga keluarga. Jadi udah nggak terlalu fokusin ke dia. Ini yang membuat dia marah nih nanti nih. Energi bisa cepat atau lambat ya. Ini bisa membuat dia marah, kesel, bahkan dia berharap bisa kembali lagi sama kamu, harapannya. Dan aku ngeliatnya memang dia orangnya obsesi, nggak mau terkalahkan. Ngelihat kamu bahagia dengan kehidupanmu sendiri, dia iri. Tahu nggak doanya dia ke kamu ini? Doanya biar kamu tersakiti oleh orang lain, jadi balik ke dia. Itu doanya dia ya, di dalam hatinya. Karena dia masih obsesi, masih menahan rindu, kangen. Tapi dia nggak bisa communication karena dia ada orang lain, tadi aku udah bilang. Ditambah lagi kamu sudah bisa mengambil keputusan untuk no contact sama dia. Kan biasanya kamu yang ngerengek, berharap banget, iya kan? Chatting panjang lebar, kali bulet, kali ya kayak tahu bulet gitu.
Saking berharapnya gitu, sampai nggak bisa tidur. Kapan dia balas chatting gua? Kapan dia nanya apa kabar sayang? Sekarang kamu nggak? Aku lihat di sini energinya buat kita udah nggak. Kalau memantau masih, karena ya koneksinya koneksi spiritual ya. Jadi ini kamu memang kerja keras banget untuk bisa imbangi energinya. Dan ya aku ngelihatnya kamu coba untuk tegas dengan langkah hidupmu sekarang. Sedangkan dia yang disembunyikan dari kamu ya, dia sudah ada orang lain tapi ngebayanginnya kamu, mimpiinya kamu, ya, kepengen punya anak dari kamu atau punya anak dari kamu, dia ngebayangin kamu. Tapi dia nggak bisa komunikasi sama kamu karena dia dihalang, ya, dihalangi dengan status atau ada hubungan dengan orang lain. Tapi hubungannya dia dengan orang lain ini pun ada skandal. Makanya dia ingat kamu. Ya, dia ingat kamu. Dia mantau kamu kok, aku ngeliat. Ya, mantau banget. Dan dia mikir gitu, kok bisa sekarang tanpa gue? Kok bisa sih dia tenang? Kok bisa sih dia bahagia gitu? Kok bisa sih dia makin cantik, makin ganteng? Oh, makin bergairah lah dia ngelihatnya kamu tuh ya, ngeliat kita gitu. Nih dia doanya nggak bagus sih. Doanya biar kamu tersakiti, jadi dia datang seakan-akan seperti pahlawan. Ibaratnya seperti itu. Ya, kayak pahlawan gitu. Jadi hal yang dia sembunyikan dari kamu ya, dia ada orang lain tapi ngebayanginnya kamu, ngebayanginnya kita. Kita lihat clarify. Bantu tap-tap ya, biar akunya semangat ngebacainnya. Kita lihat. Dia kangen sih sama kamu sebenarnya, terutama tentang spiritual yang kamu milikin. Kamu pemaaf banget orangnya. Rewel sih, cerewet bagi dia gitu. Karena terkadang kamu kalau udah cinta nih, aku ngeliat dari energinya ya, dari kartu energinya, kamu tuh bawelnya tapi tegas, kangen, tapi kalau belum dijawab tuh kayak orang ngambekan. Padahal tuh cara kamu perhatian gitu loh. Tapi ketika kamu sudah lelah, ya udah capek ngejar, ya udah kamu coba untuk berusaha keras agar bisa bahagiakan diri kamu sendiri. Perjalanannya panjang kamu untuk sembuh ini. Tuh, Seven of Cups. Kamu bisa berdealing dengan water sign, earth sign. Situasinya dia kehilangan target hidupnya. Terlalu banyak khayalan, terlalu banyak halusinasi, terlalu banyak impian, terutama tentang hawa nafsunya. Tuh kan, sifat dia narsis ya. Dia paling gak bisa kalau dia tidak dipuji-puji. Jadi dia memang haus kasih sayang, haus pujian. Aku ngelihatnya ya, dan dia karakter orang NPD, narsis.
Kita lihat lagi the Five of Pentacles tuh ya. Selalu ada orang lain kan? Walaupun dia sama orang lain, tapi pikirannya ke kamu. Ingatnya kamu. Ya, dia ngelihat siapapun yang hadir kamu. Ya, yang hadir kamu ini. Dia ngebayanginnya kamu. Ngeliat orang lain mukanya muka kamu. Ya, karena dia memendam kebohongan ya, rahasia dari kita. Dan di sini kan kamu sudah mulai kuat ya dengan keputusannya sendiri untuk perbaiki spiritual, perbaiki tentang kehidupan, perbaiki cara memaafkan, melepaskan gitu ya. Kita lihat the Page of Swords. Tuh, oh my god. Dia mantel kamu loh setelah kamu memutuskan, oke, kita udahan, oke, kita cerai gitu ya. Nyesel banget, kecewa. Dia mau orang lain pun bosen, tapi gak bisa melakukan apapun ya. Karena kamunya juga sudah mengambil keputusan untuk sembuhkan diri, fokus mempercantik ataupun ya memperganteng diri kamu gitu. Nyesel sih dengan pilihannya dia. Dia tahu itu salah. Dia walaupun dengan orang lain tidur bareng gitu ya, tapi yang ada di otak pikirannya ya seseorang yang pernah dia sakitin. Tuh. Kamu juga udah berani berkata jujur. Itu yang bikin dia kaget. Kamu bilang ke dia, kamu ada orang lain. Dan dia kaget, kamu tahu dari mana? Padahal ini dari cara spiritualnya kamu ngasih tahu. Kan selama ini kamu selalu memaafkan kesalahan dia terus ya. Yang kesekian kalinya. Dan dia tahu kamu baik banget. Makanya dia manfaatin kamu berkali-kali. Sampai kamu mendapati kekuatan sendiri untuk melepaskan dan pergi dari dia. Oke, kita lihat lagi. Ya, kamu mutusin ada orang ketiga dalam kehidupan kamu. Dan situasinya dia coba untuk mengimbangi komunikasinya sama kamu, ingin kembali lagi tapi koneksinya memang belum bisa sejalan ya. Tuh, depression tuh 88 karena dia masih terikat dengan dramanya. Dan itu membuat dia tersiksa sendiri. Ya, tersiksa buat dia. Dan aku ngeliatnya di sini dia takut banget kalau kamu ada orang lain. Takut banget. Sulit melepaskan kamu. Setelah kamu memutuskan ataupun mengambil keputusan
mengendingkan, bahkan menjujurkan tentang apa yang dia lakukan selama ini di belakang kamu, dia kaget. Kalau aku lihat dari generalnya sih ada pertemuan, tapi dari kitanya ini, dari posisi kitanya ini udah capek, udah lelah untuk berhubungan lagi dengan dia. Karena coba untuk tidak terlalu banyak berharap. Ini yang aku lihat ya, energinya. Dia sulit melepaskan kamu sebenarnya, nggak bisa. Dan dia takut banget kalau kita ini ada orang lain. Makanya dia mantau kita doang ini. So, Six of Cups, dan ada the Queen of Cups. Kamu seseorang yang pemikir tentang kebahagiaan keluarga ya, dan dia kehilangan hal itu. Tuh ya, kehalang ya. Kehalang. Jadi memang kalau aku lihat dari energinya kita ini, kita sudah mikirin untuk ngeblok dulu komunikasi dari dia. Ya, salah satunya karena ingin bahagia. Ingin sembuh. Ya, ingin bahagia, ingin sembuh, ingin sehat, ingin seimbang, ya, tentang dunia dan akhiratnya. Ini yang kita pikirkan. Makanya dia merasa kehilangan energi spiritual karena kamu blok. Ya, dari kitanya kita blok. Gimana caranya ngeblok? Ya, dengan cara fokus benahin diri, bahagiakan orang-orang sekitar yang memang membahagiakan kita juga gitu loh. Seimbang. Kita lihat lagi Four of Swords. Four of Cups. Tuh kan, yang dia lihat saat ini adalah permainan ya, dari dirinya dia sendiri. Karena dia berharap dia mendapatkan apa yang dia inginkan selama jauh dari kamu sesuai keinginannya dia. Tapi ternyata dia hidup dengan orang yang dia jalani ini memberikan penyesalan, kekecewaan. Yang dia dapat hanyalah pembayaran karma. Dia kan berharapnya dapat kesuksesan, ya, mendapatkan rezeki besar gitu. Karena dia alasannya dengan kita ini kan kerja, bisnis, sibuk.
Jadi nggak ada waktu untuk berpacaran atau menikah gitu, nggak ada waktu untuk komitmen. Padahal dia dapat kesuksesan ini hasil dari spiritualnya kamu. Makanya diblok spiritualnya, dan dia baru kehilangan arah. Apalagi ketika kitanya sudah mengiyakan keinginannya dia untuk bercerai. Semua ini permainan, ya. So, apa yang dia sembunyikan ya ada orang lain ya, tapi alasannya adalah bekerja. Pada akhirnya kamu ngeblok, memutuskan untuk ngeblok energi spiritualnya kamu ke dia, dan itu membuat dia kelimpungan energinya. Baru dia ngerasakan energi terbesar itu adalah dari kamu. Makanya dia sulit lepasin kamu loh sebenarnya sekarang. Dan dia gak nyangka aja kamu bisa berubah. Udah gak ngejar-ngejar dia atau berharap ya dia nelfon kita gitu ya, nangis-nangis gitu. Kamu udah gak. Walaupun terkadang ada ya di malam hari, tapi kamu udah berpikiran secara positif. Hal yang dia sembunyikan dari kita. Power tuh yang dia sembunyikan dari kita. Mengakui adanya kekuatan yang kita miliki dari hasil spiritual ke Tuhan. Tadinya kan dia tidak mengakui ya, karena dia merasa ya dia yang bekerja keras, dia yang berkorban, dia yang nyari duit, ibaratnya gitu secara materi. Kekuatannya adalah itu. Tapi ternyata dia salah. Setelah kehilangan kamu, apalagi kamu sudah mengiyakan keinginannya untuk bercerai, dan kamu berusaha, kita berusaha untuk melepaskan atau ngeblok energi twin flames, ini yang membuat dia stuck. Bahkan juga kalau aku lihat ada masalah keuangan juga ya, dia hadapi, ada perjanjian dengan orang yang dia jalani. Makanya dia gak ada kekuatan juga saat ini. Ideas inspiration, kamu yang memberikan ide banyak dalam kehidupannya dia. Miracles, manifestations. Jadi memang dia berdoa ya. Tadi aku udah bilang kan, dia hanya bisa berdoa, imbangi situasinya. Dia tahu dia harus perbaiki, terutama tentang spiritualnya dengan sabar. Dia harus bertanggung jawab dari apa yang sudah dia tinggalkan bersama kamu ya, demi kebahagiaan sesaat, terutama tentang harta dan seksualitas. Ya dia menunggu keajaiban aja sih untuk bisa ya komunikasi lagi sama kamu. Dia harus healing, dia harus sembuhkan dirinya, dan dia harus mendengarkan kata hatinya dia, kalau kamu itu adalah soulmate-nya dia. Ketika dia mendengarkan musik, diam-diam dia tuh ingetnya kamu, kangennya kamu, ngebayanginnya kamu.
Dan di dalam musik itu, karena kan dia orangnya bukan tipikal yang spiritual, kayak maksudnya suka zikir berlebih gitu ya maksudnya, atau sholawat yang gimana gitu, atau baca Qurannya bagaimana, sholatnya gimana, enggak. Dia lebih ke motivasinya itu, motivasinya ya kayak orang telepati aja, afirmasi, berdoa sebentar, tapi dia nggak terlalu yang ya obsesi dengan spiritual terlalu dalam gitu ya. Salah satunya musik andalannya dia. Kalau dia lagi kangen sama kamu, dia dengerinnya musik, bayanginnya kamu. Halo Brahmatio, panggilannya Lucky aja ya. Gimana kabarnya? Sehat? Di sini yang dia sembunyikan adalah menyimpan perasaannya dia ke kamu, rasa penyesalan yang dia hadapi, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia merindukan kamu, ya dia dengerin aja lagu sambil menyembuhkan dirinya, tapi tidak dengan spiritualnya, secara jiwanya aja ya, tidak dengan spiritual. Jadi bagi dia tuh gimana ya, kalau terlalu spiritual tuh dia takutnya halu atau apa gitu. Padahal kan kita semua ya, hidup ini gaib ya, kita nggak ada yang tahu sampai kapan umur kita itu akan berhenti nafasnya. Kan Tuhan yang tahu ya. Alhamdulillah sehat ya Brahma. Gimana kerjaannya? Saya ini udah naik jabatan belum? Sibuk nggak kerjaannya? Alhamdulillah diperpanjang. Tasbihnya masih ada nggak? Ya, so di sini aku ngelihatnya memang dia masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, energinya masih ada ya. Insya Allah terus ya, dijaga tuh tasbihnya. Dipakai nggak? Sayang udah beli tasbih di mami kalau nggak dipakai. Tuh akhirnya panjang kan kerjaannya kan. Ya Allah, inget ya waktu kamu lagi mau beli tasbih ya. Ada aja ya ujiannya. Naik jabatan bikin pusing. Tapi kan itu yang kamu mau, karena udah sesuai doanya ya. Emang butuh kesabaran, butuh pengorbanan ya kan. Oke, so yang dia sembunyikan adalah dia rindukan kamu. Semua kekuatan, semua ide dan keajaiban itu sebenarnya ya berasal dari energi kamu yang dititipkan ya dari Tuhan melalui kamu. Tapi dia manfaatkan ya, karena kamu terlalu baik. Jadi dia pikir ya dia akan mudah lagi balik ke kamu. Dan yang disembunyikan adalah ya dia sudah berumah tangga atau berhubungan dengan orang lain. Tapi yang dibayangi adalah kamu. Dapat bini belum? Sabar, cari duit aja dulu ya. Jangan terlalu tergesa-gesa, sambil benahin diri gitu. Coba kamu mandi minyak deh, Brahma. Ya, mandi minyak sini sama mami. Kayak yang lain-lain lah, dibuang. Itu kamu pakai tasbih, alhamdulillah Allah udah kasih inian apa jabatan. Waktu itu kan kamu hampir keluar kan. Oke. So aku harap ini bisa resonate ya buat kita. Tetap semangat. Nanti aku akan live di YouTube ya. Brahma nanti gabung di YouTube ya. Nanti gabung di YouTube. Oke? So jaga diri buat kalian, tetaplah jadi orang baik.
Tetap semangat, jangan lupa tetap berbagi sedekahnya, jangan sampai putus. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.